mulai ya untuk bisa disimak nanti jika salah satu kelebihannya itu bisa disimak nanti diulang kembali ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita diberikan kesehatan, anugerah, karunia, rahmat Allah, dan juga hidayahnya untuk sama-sama tholabul ilmi pada malam ini. Insya Allah pada malam ini kajian akan diisi oleh Bapak Haji Muhtarom dengan kajian adalah pembahasan hadis-hadis sahih. Ya, inilah pada bulan awal ini, di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama memperbanyak mempelajari Nabawiyah dan juga maaf ya, saya mute dulu semuanya. Ya, mudah-mudahan pada bulan Maulid ini kita bisa fokus mempelajari sirah Nabawiyah dan juga hadis-hadis bagaimana akhlak Rasulullah SAW ya, yang kita bisa contoh dan juga kita harus pelajari. Mangga Bapak Haji Muhtarom untuk mulai mengisi kajian, nanti langsung dilanjutkan mungkin dengan dipimpin doa. Nanti saya paling cuma menutup saja ya. Mangga Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah sudah 2 bulan. Berarti kurang lebih sudah 8 kali pertemuan kita mengadakan pengajian online di Masjid Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang kita adakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan surga. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Bagian saya adalah hadis. Tetapi saya belum masuk ke materi hadis. Walaupun demikian, nanti akan saya coba untuk memberi contoh tentang hadis-hadis yang sahih. Tentu kalau contoh kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya masuk pada materi, saya akan mengulang kembali, akan mereview apa yang sudah saya sampaikan pada waktu sebulan yang lalu, yaitu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Waktu itu Mu'adz bin Jabal akan dijadikan sebagai gubernur di Yaman. Lantas Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, dengan apa engkau menghukum nanti ketika menjadi gubernur? Maka dijawab oleh Mu'adz bin Jabal dengan Al-Quran. Lantas Rasulullah SAW bertanya lagi, kalau dalam Al-Quran nggak ada bagaimana? Dijawab, saya menghukum dengan hadis Rasulullah SAW. Dan Rasul juga tetap bertanya lagi, bagaimana kalau dalam hadis juga nggak ada?
maka dia menjawab, kalau tidak ada maka saya akan berijtihad. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini disetujui oleh Rasulullah SAW, dan itu bisa menjadi patokan bagi kita bahwa dalam mengambil hukum itu bisa kita mengambil Al-Quran kalau ada, kemudian mengambil hadis kalau ada, tapi kalau dalam Quran dan hadis tidak ada, maka kita bisa berijtihad. Tentu bagi orang yang mampu untuk berijtihad mencari hukum yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis, menguasai ilmu-ilmu tertentu, dan memang ulama-ulama yang khusus yang bisa atau layak untuk menjadi mujtahid, orang yang berijtihad. Itu yang sudah disampaikan bulan yang lalu. Lantas hadis sebagai sumber hukum yang kedua mempunyai fungsi yang pertama untuk memerinci ayat-ayat yang sifatnya masih umum. Kemudian yang kedua untuk memberi batasan terhadap firman Allah yang juga masih umum. Yang ketiga, hadis berfungsi memberi syarat-syarat khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sudah saya berikan contoh-contoh dahulu pada waktu kita belajar tentang fungsi hadis. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang definisi hadis. Kata hadis itu berarti kabar atau berita secara lughat atau secara bahasa. Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah, maka hadis Rasulullah adalah berita atau kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekilas dulu sudah pernah saya sampaikan tentang ada beberapa macam hadis itu, tetapi belum saya jelaskan, dan insya Allah malam hari ini akan saya sampaikan tentang hadis-hadis atau klasifikasi dari hadis tersebut. Sebelum masuk ke arah klasifikasi dari hadis-hadis tersebut, maka kita akan mulai dengan definisi dari hadis itu apa. Hadis adalah semua ucapan dari Rasulullah SAW, perilaku dari Rasulullah SAW, dan takrir dari Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi lagi, yang dinamakan hadis itu adalah ucapan Rasulullah, itu gampangnya seperti itu, perilaku Rasulullah, dan ketetapan Rasulullah, atau dalam bahasa Arab disebut takrir, ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi Muhammad SAW itu tidaklah berbicara 'anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi beliau itu berbicara sesuai dengan wahyu yang diberikan kepada beliau. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua ucapan Nabi Muhammad, semua kata-kata Nabi Muhammad, semua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
harus kita jadikan tauladan, karena beliau berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi in huwa wahyu yuha. Dia berbicara, atau Rasulullah SAW berbicara menurut wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, hadis itu juga bisa digunakan untuk dalil, sumber hukum yang kedua, karena beliau kalau hadisnya sahih itu tidak berbicara kecuali yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsunya. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, atiiullah wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah menjadi pemimpin minkum di antara kamu, atau pemimpin di antara kamu. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, pemimpin di antara kita. Kalau kita lihat di ujung ayat ini, pemimpin yang harus kita taati adalah minkum, dari antara kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan mulai dengan contoh yang pertama. Hadis yang berupa ucapan. Pak Lukman, tolong ya, Pak, dibuka dan di-share hadis yang saya tulis, one day one hadis, day hari ke-46 dan 47. Mohon dibuka, kemudian di-share. Saya akan mengambil hadis tersebut sebagai contoh ucapan Rasulullah SAW. Sebenarnya sudah saya upayakan di sini, tetapi rupanya harus dari Bapak nge-share-nya. One day, one hadis yang sudah saya sampaikan, yaitu hari day ke-46 dan 47. mau dari saya aja, Pak, atau dari Bapak? Dari Bapak, rupanya dari saya nggak bisa. Coba kalau dicoba ditekan yang share screen mungkin bisa, Pak. Kalau nggak bisa nanti coba nih. Oh, sudah bisa masuk ya? Bisa, harusnya udah bisa. Tadi saya udah buka nih. Nah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa semua ucapan Rasulullah itu adalah hadis yang wajib kita ikuti karena merupakan salah satu dari sumber hukum. Nah, hadis itu tadi saya sampaikan ada 3 kriterianya, yaitu ucapan Rasulullah, kemudian perbuatan atau perilaku Rasulullah, dan yang ketiga ketetapan Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan saya coba untuk menjelaskan contoh-contoh dari ketiga unsur yang saya sebut tadi. Misalnya ini contoh ucapan, ya. Saya sudah menulis sebuah hadis, ya,
yang sudah saya share beberapa hari yang lalu. Kalau ibu-ibu juga dan bapak-bapak bisa melihat lagi juga boleh. Di situ day ke-46 ya. 46 dan nanti ke-47. Itu hadis berbunyi la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablaha. Nah, ini di atas saya sampaikan, saya tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya ini adalah qaul atau ucapan dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan tergolong hadis sahih. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu hadis sahih ya. Hanya sekarang ini saya mencoba untuk memberi contoh ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah. Nanti setelah ini akan saya sampaikan tentang contoh perbuatan Rasulullah SAW. Dan nanti terakhir juga akan saya sampaikan contoh takrir atau ketetapan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama ini tentang ucapan, sabda. La tazulu qadama abdin, tidak akan bisa beranjak pergi kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sehingga dia ditanya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, an umrihi, dari umurnya atau usianya, untuk apa dihabiskannya. Bapak-bapak yang saya hormati, di samping ini sebagai contoh, sesungguhnya saya bermaksud untuk mengingatkan kita semua, termasuk pada saya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti pada waktu kita berada di hari akhirat, maka kita akan ditanya oleh Allah, pertama, an umrihi fima afnah. Umur kita selama ini, mungkin ibu-ibu ada yang sudah usia 60, ada yang sudah 70, atau masih 50, atau mungkin, kalau Pak Lukman sudah 50, Pak Lukman? Saya baru 38, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah masih panjang ya, mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Amin, Itu nanti insya Allah. akan ditanya. Kapan mulai ditanyanya? Ketika kita balik. Kapan balik itu? Beda-beda. Ya, kita tahu dalam hukum Islam orang balik itu adalah kalau sudah bermimpi. Nah, itu mulai balik, bisa 13 tahun, bisa 14 tahun. Kalaulah kita di berusia 36 atau 37 atau sampai 40 atau mungkin sudah di atas 60, maka akan ditanya oleh Allah, untuk apa umur yang diberikan Allah itu selama ini. Kalau untuk ibadah, untuk ngaji seperti hari ini, alhamdulillah, untuk pergi ke masjid, baca Al-Quran, syukur, alhamdulillah. Tetapi kalau umur itu disia-siakan, padahal itu anugerah yang luar biasa. Orang yang sakaratul maut itu ingin dipanjangkan usianya walaupun satu saat. Orang yang ada di dalam di akhirat kelak ketika dia melihat neraka, dia berteriak mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sehari saja. Pengen kembali ke dunia, diberi umur lagi seperti kita. Orang itu berjanji kalau diberi kesempatan sehari lagi hidup di dunia, maka dia berjanji akan digunakan sehari penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur. Tetapi waktu itu dunia sudah hancur. Tidak bisa kita kembali ke dunia. Nah, sekarang ini Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, umur ini
akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah usia 60 ke atas tetapi masih malas ibadah pada Allah, itu diminta pertanggungjawabannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Nyawa, ruh itu tidak ada yang bisa mencegah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang saat-saat kematian, maka tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan walaupun satu saat. Berapapun dibeli umur itu, tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkan. Maka Masya Allah, kita sekarang ini masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, dan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu muslimati, ternyata umur yang kita gunakan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu sekarang sedang mengikuti pengajian. Itu satu. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dan akan ditanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu pengetahuan agama khususnya. Digunakan untuk apa? Sudahkah diamalkan ilmu yang diperoleh? Saya sering bergurau ya dengan ibu-ibu pengajian di sini hari Selasa. Masya Allah, ibu-ibu sudah puluhan tahun ngaji itu. Untuk mencapai titel doktor itu paling cuma 4 tahun, 5 tahun paling lama. Tetapi pengajian ibu-ibu di Nurul Hidayah yang saya bimbing itu sudah puluhan tahun. Jadi sesungguhnya ilmunya sudah banyak banget. Kalau dicoba untuk dikalkulasi itu mungkin sudah S berapa, bukan lagi S3 ya, sudah profesor doktor lah mungkin. Alhamdulillah. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak yang hormati, bukan profesornya atau doktornya itu yang diminta pertanggungjawabannya, tetapi ilmu yang sudah diraih selama ini. Itu Riyadhus Shalihin yang hari Selasa itu sudah juz kedua, kemudian fikih sunnah sudah juz ke-4 ya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya an ilmihi, ilmunya. Ilmu yang sudah dicapai, digapai itu untuk apa gitu. Tetapi kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, oh ya tahu salat tahajud itu yang terakhir kita bicara ya ibu-ibu ya, waktu hari Selasa kemarin berbicara tentang zikrullah, zikir kepada Allah, berbicara tentang kalau kita bepergian apa dan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya singgung, saya ingat dari Selasa kemarin itu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Rasul itu bersama dengan sahabat-sahabatnya kalau bepergian kemudian itu naik gitu ya, katakanlah jalannya naik, maka beliau itu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Dan itu diucapkan suara keras, dengan suara yang keras. Allahu Akbar gitu. Kemudian kalau menurun, apa yang diucapkan? Subhanallah. Luar biasa. Dan itu jarang dilaksanakan oleh umat Islam gitu ya. Apalagi sekarang ini tidak menggunakan onta, tidak menggunakan kuda, tetapi menggunakan mobil, sehingga tidak terasa betul kapan kita naik, kapan kita turun jalannya gitu ya. Tetapi itulah contoh dari ilmu yang seharusnya diamalkan. Ya. Nah, tetapi ada lagi satu ilmu yang tadi saya sampaikan ya, yang saya ingat pada hari Selasa kemarin, itu ketika para sahabat naik kendaraan kemudian jalannya naik, maka mereka mengucapkan Allahu Akbar, keras suaranya. Ternyata Rasulullah SAW menegur gitu ya, ditegur sahabat-sahabat itu, kurang lebih isinya, kamu jangan zikir, mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang keras. Karena kamu berdoa kepada zat yang tidak tuli, tidak bisu. Begitu. Jadi dari hadis ini, kemarin saya sampaikan juga kepada ibu-ibu bahwa kalau kita berdoa itu tidak perlu keras-keras. Dan itu hadisnya sahih. Silahkan bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin,
jilid 2 tentang bepergian. Ini judulnya. Jadi zikir kepada Allah memang perintahnya begitu. Jangan keras-keras. Karena berzikir itu menyeru berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, Sami'un Alim, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena itu alhamdulillah praktek di Nurul Hidayah ya, kita zikir dengan suara yang pelan, kemudian berdoa dengan doa yang pelan, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ini. Ya. Memang paling perintah seperti itu. Kalau berdoa jangan keras-keras. Gitu. Ini sedikit menyimpang, tetapi ini ilmu. Nah, ilmu yang seperti ini harus dilaksanakan kalau sudah kita dapatkan. Itu. Nah, nanti di akhirat kelak ilmu semacam ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu misalnya pada hari Selasa kemarin pengajian di Nurul Hidayah itu pas sampai pada masalah zikir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar ketika jalannya naik, kemudian jalannya turun mengucapkan Subhanallah. Tetapi sahabat-sahabat pada waktu itu suaranya keras sekali, ternyata ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini juga nanti akan kita ambil contoh, Bapak-Bapak yang hormati, bahwa Rasulullah itu kalau melihat kemungkaran, beliau tidak diam. Beliau senantiasa memberi nasihat atau melarang hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama. Seperti ini, ya, seperti yang saya sampaikan ini. Takrir Rasulullah, gitu ya. Kalau beliau diam, tidak melarang, maka berarti boleh. Tetapi kalau tidak boleh, maka beliau langsung melarang, seperti berzikir dengan suara keras tadi, Allahu Akbar. Ternyata dilarang oleh Rasulullah, jangan berzikir dengan suara yang keras. Kenapa? Karena Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat, dan kita berdoa menyuruh kepada Allah bukan kepada Zat yang tuli dan yang bisu. Nah, begitu ya. Jadi ilmu semacam itu maka nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Kemudian ini yang berat lagi. Wa an malihi min aina iktasabahu. Nanti pasti menurut Rasulullah SAW, ini hadis yang merupakan contoh dari kaul, dari ucapan Rasulullah, akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya, dari mana harta itu kamu beroleh. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi 1.000, 2.000 sampai sekian juta yang kita tumpuk-tumpuk itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana, halal atau haram, gitu ya, korupsi atau tidak, ya, Masya Allah. Mestinya itu pejabat-pejabat negara, ya, anggota DPR dan lain-lain itu mempelajari hadis semacam ini, ya, harus mempertanggungjawabkan dari mana dia mendapatkan harta itu, ya, halal atau haram, korupsi atau tidak, ya, itu diminta pertanggungjawabannya, dan Allah itu Maha tahu. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa nanti, bahkan dalam Al-Quran ya, dalam surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti pada hari kiamat itu, nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan nanti di akhirat itu yang bicara, yang menjawab pertanyaan Allah itu adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Tangan ini untuk apa? Memegang Al-Quran atau untuk mukulin orang misalnya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjawab dia. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan juga yang menjadi saksi itu adalah kaki-kaki mereka. Kaki ini digunakan untuk apa? Melangkah kemana? Ke masjid atau ke nightclub misalnya. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang kemarin saya sampaikan dalam One Day One hadis itu, ternyata bumi juga itu nanti akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu akan lapor kepada Allah bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, hambamu ya Allah
menginjak punggungku pergi ke masjid misalnya. Masya Allah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan kenapa sholat wajib itu setelah sholat wajib, sholat sunnah itu ada yang bergeser. Alasannya katanya nanti kalau di akhirat bumi yang kita injak untuk sholat itu akan lapor kepada Allah. Yang wajib misalnya sebelah kiri, kemudian yang sunnahnya sebelah kanan. Masing-masing akan lapor kepada Allah. Walaupun saya pernah diprotes ya, waktu di radio dia yang bertanya, itu kan nggak ada hadisnya ya. Nggak ada tuntunan Rasulullah kalau sudah sholat, ya sudah disifat itu aja untuk sholat sunatnya. Tetapi ini pendapat yang kedua menyatakan, oh nanti bumi yang kita injak itu akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal sekian, jam sekian, hari apa, hamba-Mu ini ya Allah pergi ke masjid, sholat berjamaah di Masjid Nurul Hidayah. Kemudian sholat sunatnya sebelah kirinya, bisa atau sebelah kanannya, atau mundur. Itu akan lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga an malihi min aina kasabahu, dari harta yang banyak yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlebih-lebihan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kepadamu at-takasur, bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Allah nggak suka kepada kita kalau diberi rezeki kemudian kita bermegah-megahan. At-takasur, ya, kalau bahasa ilmiahnya materialistis. Itu nggak suka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta itu kamu peroleh? Wa fima anfaqahu. Nah, yang kedua, untuk apa harta itu? Apakah untuk ibadah, untuk memberi makan kepada keluarga, untuk memberi membayar sekolah anak dan lain-lain, atau untuk sedekah? Nah, itu yang akan bermanfaat untuk kita. Bapak-bapak yang saya hormati, beberapa kali saya menyampaikan bahwa yang milik kita sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan, apalagi sedekah jariah. Sedangkan yang tinggal, apakah itu rumah, mobil, atau harta di bank, Masya Allah, itu tidak menjadi harta yang mutlak bagi kita. Nanti di akhirat kelak, bukan itu yang menolong kita, tetapi yang kita infakkan, kita sedekahkan, apalagi untuk bangun masjid, untuk kesejahteraan masjid, untuk amal syariah. Masya Allah. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqahu. Jadi diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita peroleh itu dari mana, halal atau haram, dan kemana harta itu kita infakkan. Mungkin halal misalnya, kerja dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, halalan thayyibah. Tapi sayangnya misalnya digunakan untuk foya-foya, at-takasur tadi, bermegah-megahan, apalagi sombong. Masya Allah, itu harus bertanggung jawabkan nanti di akhirat kelak. Atau sebaliknya, diinfakannya untuk anak, untuk istri, untuk kepentingan keluarga, tetapi dari harta yang haram. Masya Allah. Di dalam surat Al-Baqarah itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan harta anak yatim, harta yang haram, itu sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Ketika dia makan, sesungguhnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Masya Allah. Sayang, rugi sekali. Oleh karena itu, sebelum nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita cari harta yang halal, kemudian kita infakkan harta itu untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah, dan badannya untuk apa dipergunakan sampai dia tua. Masya Allah, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Ada yang sakit dan kita sehat misalnya, ya alhamdulillah, itu luar biasa. Tetapi kesehatan itu pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jisimnya, jasadnya, tangan untuk apa, kaki untuk apa, mata untuk apa, itu
anugerah Allah, itu pemberian Allah, hadiah dari Allah, tetapi diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, hadis yang saya sampaikan ini sebagai contoh sekali lagi, ini adalah qaul Rasulullah atau ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tadi saya sampaikan ada contoh takrir Rasulullah SAW atau ketetapan Rasulullah, yaitu apa? Bahwa berdoa itu, berzikir itu tidak perlu keras-keras, karena memang kita berdoa memohon kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Serta Allah itu tidak tuli, tidak buta. Baik, itu hadis yang pertama. Saya ambil dari kitab Imam Tirmidzi, dan para ulama menyatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, nanti akan saya sampaikan hadis sahih itu apa. Kemudian hadis yang ke-47. Ya. Ini lanjutannya. Mohon maaf Pak Lukman, ini semuanya bisa melihat hadis ini? Ya, Pak, bisa, Pak. Hah? Bisa? Halo? Bisa. Oh, bisa. Pak. Bisa baca. Ya, alhamdulillah ya. Baik, saya akan kupas ya di sini. Judulnya Menjaga Api Neraka dengan Sepotong Kurma. Masya Allah ya. Biasanya sepotong roti, tapi kalau di Arab itu sepotong kurma. Bisyikit tamrah ya, sepotong kurma. Ini juga contoh qaul Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW. Hadis ini berbunyi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidak ada ma minkum di antara kamu min ahadin dari salah seorang illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali nanti akan berbicara dengan Tuhannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Laisa bainahu wa bainahu turjaman. Ya. Tidak ada perantara di antara Allah dengan orang tersebut. Ya. Tidak ada terjemah, maksudnya tidak ada perantara. Fayanzuru aiman minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka ketika dia melihat ke arah kanan, aiman, ya, maka tidak ada yang bisa dilihat kecuali apa yang sudah dia lakukan pada waktu di dunia ini. Jadi kalau menurut bahasa saya ya, nanti pada hari kita berada di akhirat kelak, setiap manusia itu akan berbicara dengan Allah langsung tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara. Kemudian karena sendirian begitu, ketika orang itu atau kita mungkin ya itu melihat ke arah kanan, maka tidak ada yang bisa dilihat kecuali amal kita. Termasuk insya Allah hari ini, malam hari ini kita ngaji, itu yang akan kita lihat ketika kita melihat ke arah kanan. Kemudian wayanzuru asya'ma minhu fala yara illa ma qaddama. Sama, ketika orang itu melihat ke kiri, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali apa yang sudah dikerjakannya. Kalau di dunia dahulu banyak berbuat dosa, maka sebelah kirinya itu yang dilihat adalah dosa-dosa dan dosa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Dan
apabila wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Ini yang sangat menakutkan kita. Kalau melihat ke arah kanan, maka yang dilihat adalah amal kita. Melihat ke kiri juga amal kita. Tetapi ketika melihat ke depan, fala yara illa an-nar. Tidak ada yang dilihat kecuali neraka. Masya Allah. Jadi di hadapannya itu neraka. Maka oleh karena itu, fattakun nara walau bisyikit tamrah. Nah ini tadi ya. Bertakutlah kamu semuanya an-nara kepada api neraka yang ada di depanmu. Itu walau bisyikit tamrah. Walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Syikun itu paruh. Halo? Halo? Ada gangguan? Pak Lukman? Halo? Bisa didengar suara saya? Sudah bisa, Pak. Oh bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ya, yang saya teruskan. Fattakun nara walau bisyikki tamrah. Maka takutlah kepada api neraka, dan oleh karena itu hendaklah kamu sedekah bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong kurma itu berapa harganya? Ya kalau di sini barangkali 1 kilo berapa, kemudian hanya 1 potong, bukan sebuah ya atau sebutir gitu ya, kurma tidak, sepotong, setengahnya. Ini perintah Rasulullah SAW kepada kita supaya jangan masuk neraka. Sedekah yang ikhlas, walaupun sedikit gitu ya. Sepotong kurma itu mungkin ya nggak ada 10.000, ya 5.000 pun nggak ada. Tetapi insya Allah kalau ikhlas karena Allah, dan apalagi itu untuk amal syariah, maka insya Allah bisa membentengi kita dari siksaan neraka. Nah, kalau ayat hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, 2 hadis ini sahih. 2 hadis ini bagus dan bisa digunakan untuk dalil gitu ya. Bisa dijadikan sebagai akidah bagi kita bahwa nanti di akhirat kelak, ini ada 2 ya hadis yang saya simpulkan sekarang ini. Yang pertama, orang itu tidak akan bisa beranjak atau pergi dari tempatnya sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama tentang usianya, untuk apa dihabiskannya? Usia 65, usia 70, untuk apa itu? Yang kedua, ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dan yang ketiga, hartanya. Dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dia menafkahkannya. Dan yang keempat, badannya untuk apa dipergunakannya. Itu hadis yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, nanti di akhirat kelak setiap orang itu akan bicara dengan Allah secara langsung tanpa ada halangan, tanpa ada penerjemah, ya. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu melihat ke kanan, yang dilihat hanyalah amal ibadahnya. Begitu juga ketika melihat ke arah kiri, yang dilihat adalah amalnya, dan ketika melihat ke depan, maka yang dilihat adalah api neraka. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjaga jangan sampai kita masuk neraka, walau bisyikit tamrah, walaupun hanya dengan sepotong kurma, sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 hadis ini adalah contoh hadis yang sahih. Ya, sahih itu artinya baik, benar, atau bisa digunakan untuk dalil gitu ya. Nanti ada juga hadis yang dhaif, yang lemah. Dan ada juga hadis yang maudhu, hadis yang palsu, ya, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah,
kemudian saya akan lanjutkan ya. Kalau tadi contoh dari kaul atau ucapan Rasulullah SAW. Tadi saya sampaikan bahwa definisi hadis itu adalah ucapan sabda Rasulullah. Yang kedua, takrir atau perbuatan dulu, perbuatan Rasulullah SAW. Itu juga merupakan hadis. Contohnya begini, salat. Perintah Allah dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Tidak dijelaskan bagaimana cara salat, bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa melaksanakan salat harus melihat contoh Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah. Kalau tadi ucapan, yang sekarang ini perbuatan Rasulullah SAW. Salat itu harus sesuai dengan contoh Rasul. Karena apa? Beliau sendiri yang merintahkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang salat. Jadi kalau kita salat tidak boleh ngarang, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Oleh karena itu harus kita pelajari cara sholat Rasulullah SAW. Nah, kalau zaman sekarang ada video, ada foto, dan lain-lain, bisa dilihat bagaimana cara takbirnya Rasulullah SAW, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara rukuknya. Di zaman dulu tidak ada. Hanya cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Gitu ya. Rasul itu kalau takbir, misalnya tangannya diangkat ke atas, khadwa mangkibaih ya, antara pundak dan telinga gitu. Allahu Akbar. Itu perbuatan Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh ngarang ya, walaupun ada hadis lagi yang boleh juga kita ambil contoh sebagai contoh. Kita takbir Allahu Akbar itu bukan khadwa mangkibaih antara telinga dengan pundak, tetapi di atas dada. Allahu Akbar ya. Saya kalau sholat di Masjid Istiqomah sering melihat itu sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sholatnya seperti itu. Takbirnya tidak ke atas, tidak sampai ke khadwa mangkibaih antara telinga dengan pundak, tetapi di atas dada. Allahu Akbar. Begitu juga ketika bahasa saya itu sedekap ya. Ya sedekap apa kata bahasa Sundanya itu di atas dada ala sotri ya, tidak di antara pusat dengan dada. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, itulah contoh-contoh perbuatan Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, ini kisah nyata ya. Pada waktu saya bimbing haji, itu ada orang yang haji tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Padahal beliau menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Jadi kalau bahasa saya, kalau kamu haji harus mencontoh Rasulullah cara-caranya gitu. Tidak boleh kita melakukan atau mengerjakan haji tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah ini karena tidak punya ilmu, kemudian mereka itu haji, maka apa yang dilakukan? Saya ingat betul ya, ada orang yang melempar jumroh sebelum waktunya. Jadi misalnya harusnya ba'da zuhur besok ya, itu malamnya dia sudah melempar jumroh. Itu. Padahal Rasulullah SAW memberi contoh ba'da zuhur misalnya jumrohnya. Nah, itu perbuatan Rasulullah SAW yang harus dicontoh. Ada juga yang terbalik gitu ya, karena khawatir nanti desak-desakan, maka lempar jumrohnya malam hari pada jam 12 malam gitu ya. Jadi harusnya ba'da zuhur lempar jumroh, tetapi mereka ini lempar jumrohnya setelah jam 12. Ya memang nggak ada orang, sepi ya, kalau memang nggak waktunya. Nah, mereka ini
beribadah tapi nggak punya ilmu. Ini bahaya semacam ini ya. Sayangnya ya pembimbingnya itu membolehkan yang punya ilmu gitu ya. Alasannya apa? Darurat, karena takut desak-desakan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah teratur rapi ya, tidak seperti dulu. Sekarang sudah satu jalur sehingga tidak terlalu padat seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, itu contoh saja bahwa beribadah itu tidak boleh ngarang gitu ya. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, dari Rasulullah maksudnya, manasik hajimu. Begitu juga sholat ya, semacam tadi Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi betul nyatakan bahwa kalau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan dengan suara yang keras. Itu boleh dicek, silahkan ibu-ibu pengajian punya buku itu ya, Riyadhus Shalihin. Itu langsung Rasulullah SAW melarang, karena jangan berteriak-teriak ya, berdoa memohon pada Allah dengan suara yang keras. Ada hadis yang lain lagi ya, saya ingat bahwa Rasulullah SAW pernah dalam suatu perjalanan, waktu itu ada orang yang zikirnya itu keras-keras, doanya keras-keras, sama ya ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW itu suka apa kalau bahasa sekarang ya, Suaranya hilang, Pak. Nggak ada suaranya, Pak, ya. Ya. Terputus mungkin ini jaringan Pak Haji Muhtarom. Jaringannya kayaknya ini. Bentar, Pak. Ada suaranya. Sama, Ibu. Sami, Pak. Ya. Nah, ini keputus sepertinya ini suara ininya koneksinya. Sebentar nanti menunggu koneksi lagi, koneksi ulang. Ya, sambil menunggu. Semoga Bapak Ibu barangkali nanti takut lupa mau ada pertanyaan bisa diklik di chat ya, ditulis di chat. Barangkali ini kita masih menunggu Pak Haji untuk masuk lagi. Bentar, saya coba WA dulu. Ya, masih menunggu ya Bapak Ibu. Ini yang lagi dalam perjalanan ini ada nih, join juga nih. Pak Dion, Pak Raharjo, Pak Eko udah sampai mana ya? Masih Ya Pak? loading. Masih loading. Oh masih loading. Saya baru datang yang satu. Selamat jalan sampai tujuan, hati-hati. Ngabibita. Salam. halo? Ya Pak. Oh, sekarang masuk ya?
Sudah bisa masuk lagi, Pak. Udah ada suaranya. Mangga. Iya, iya, alhamdulillah Suaranya ya. udah Mati bagus, Pak. sejenak. Tadi mati ya. Mati Iya, sejenak. iya, iya. Saya teruskan, jadi kalau beribadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Tadi yang kedua adalah perbuatan Rasulullah. Dan yang ketiga, hadis itu adalah ketetapan Rasulullah. Bahasa Arabnya takrir Rasulullah SAW. Jadi beliau misalnya di zaman Nabi itu melihat ada sahabat yang makan difda. Difda itu biawak. Rasulullah diam saja. Tidak menegur, tidak melarang, tidak menyuruh. Tetapi beliau diam. Nah, para ulama berpendapat kalau begitu makan difda, makan biawak itu diperbolehkan, halal gitu. Karena Rasulullah itu kalau melihat hal yang haram pasti beliau menegur gitu. Nah, sedangkan Rasulullah melihat sahabatnya makan biawak tetapi dia diamkan, maka berarti itu takrir Rasulullah. Itu ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makan biawak itu diperbolehkan. Ya, Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf ya, kali ini saya penuh sekali. Pagi tadi udah bikin PPT, kemudian setelah itu bikin dewan hadis, itu pun berjam-jam. Kemudian setelah itu khutbah ya, setelah itu saya ngajar S2 ya. Kemudian sekarang ngajar di sini dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi mohon maaf sampai di sini saja. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, ya mangga silahkan ya. Sambil saya minum dulu. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa menyimak tadi bersama-sama penjelasan dari Pak Haji Muhtarom bagaimana hadis-hadis sahih Rasulullah itu bisa dari perkataannya ataupun tadi persetujuan beliau ataupun nanti tindakan perilaku beliau. Ya, barangkali dari para hadirin jamaah barangkali ada yang mau bertanya terkait kajian kali ini tentang hadis. Mangga dipersilakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menitan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini tadi dikir sama doa kan nggak boleh kenceng-kenceng. Bagaimana kalau dengan baca Quran sendiri? Kalau rame-rame jelas kan saling menyimak baca Qurannya. Kalau baca Quran sendiri apa boleh dibesarkan atau gimana? Atau sama dengan halnya dengan zikir dan doa tadi. Kemudian yang kedua, kalau makan biawak itu ini kan sama Nabi, berarti sama juga dengan memakan buaya. Buaya itu kan sebangsa reptil juga. Apa mungkin boleh makan buaya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana untuk tilawah Al-Quran, apakah bisa dijaharkan gitu atau dikeraskan suaranya? Yang kedua juga tentang hukum memakan biawak, apakah bisa disamakan itu memakan buaya juga bisa digolongkan halal atau bagaimana? Mangga Pak. Halo, Ya Pak, bisa jelas. didengar suaranya? Ya, Bisa, baik, Pak. alhamdulillah. Baik, ya. Yang perintah Rasulullah, ya kita harus ikut ya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Nggak dengar, Pak?
Punten Pak Haji, Iya, silakan. suaranya Kedengeran? putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Al-Quran dengan suara indahmu. Jadi kalau membaca Al-Quran, perintah Rasul itu terbaik yang mampu kita lakukan. Oh, nggak dengar? Bisa didengar? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Suaranya nggak dengar. Waduh, Agak terputus-putus Pak Haji. gimana ya? Nggak terputus-putus ya. Sekarang bisa didengar dengan baik? Bisa. Ya. Suaranya seperti bagus, kayak Pak. kena Terima kasih. angin. Jelas Iya. Pak Haji. Sekarang Jelas. Sekarang, Pak. alhamdulillah, ya. Baik, saya teruskan ya. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan dengan suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah boleh dengan suara yang keras? Ya dibolehkan. Ya, asal tadi kita membacanya dengan suara yang paling indah yang bisa kita lakukan. Itu ya, dibolehkan. Yang tadi hadis yang disampaikan itu adalah tentang zikir, ya. Zikir menyebut asma Allah, Allahu Akbar, kemudian menyebut Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang makan biawak yang dibolehkan tadi. Bagaimana dengan makan buaya? Ini ada dua pendapat, Bu. Yang pertama, yang haram itu hanya 4. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepadamu adam, pertama darah. Maitah, maaf ya, maitah ya. Hurimat alaikumul maitatu waddam ya. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Hanya 4 itu yang dilarang. Tetapi ternyata ada hadis-hadis yang melarang kita makan binatang yang buas. Hadis yang melarang memakan binatang yang bertaring. Ya. Nah, buaya itu kan termasuk binatang buas dan bertaring. Buas. Ya, jadi kalau mengikuti hadis itu, maka haram hukumnya memakan daging buaya, karena termasuk Bertaring. Binatang buas. Bertaring. Iya. Saya kira itu, Bu. Iya. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada? Kali, mangga Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi bisa dimanfaatkan. Ya, kalau tidak ada mungkin bisa ditutup Pak dengan doa bersama, mangga Pak. Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah, kami sudah beberapa kali mengadakan pengajian online Masjid Nur Hidayah. Ya Allah, terimalah pengajian yang kami lakukan ini sebagai ibadah kepada-Mu. Jadikanlah pengajian ini sebagai bekal kami untuk menghadap kehadirat-Mu kelak, ya Allah. Berikanlah pahala kepada kami, karena pada Jumat malam, insya Allah, setiap Jumat malam, kami mengadakan pengajian. Dan berkahilah ya Allah pengajian ini, berkahi orang-orang yang mengikutinya,
berkahi orang yang menyampaikannya, berikanlah rahmat-Mu kepada mereka semua ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, kami sedang berusaha untuk melaksanakan perintah Rasul-Mu. Utlubul ilma, mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kami yang mengikuti pengajian ini adalah orang-orang tua, lansia. Tetapi alhamdulillah kami masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk mengikuti pengajian ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami di ujung-ujung usia kami ini untuk taat beribadah kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami takut pengajian nanti di akhirat kelak tidak mampu kami pertanggungjawabkan. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami, beri kesempatan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami agar dapat melaksanakan apa saja yang sudah kami peroleh dari pengajian-pengajian, baik pengajian malam, Jumat malam, ataupun pengajian-pengajian yang lain. Sehingga ilmu yang kami peroleh ini dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan nanti ya Allah. Kami juga Engkau berikan umur panjang. Ya Allah, jadikanlah umur yang panjang ini menjadi berkah bagi kami. Amin. Panjang usia kami, banyak ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Bukan panjang usia, tetapi sedikit ibadah. Allahumma ya Allah, kami juga Engkau berikan rizki. Mudah-mudahan ya Allah, rizki yang kami peroleh ini adalah rizki yang halal dan thayyib. Amin. Karena takut ya Allah, nanti di akhirat kelak tidak mampu mempertanggungjawabkan rizki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, bisa jadi debu-debunya haram rizki itu ada pada diri kami ya Allah. Ampuni ya Rabb, maafkan ya Allah kalau kami tidak mampu untuk menjauhi debu-debu dari yang haram itu ya Rabb. Amin. Dan kami juga berusaha untuk menafkahkan rezeki yang Kau berikan kepada kami kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Untuk kehidupan kami sekeluarga, untuk ibadah kepadamu, dan untuk kepentingan-kepentingan yang Engkau ridhoi. Namun demikian bisa jadi ada rezeki-rezeki yang tidak mampu kami pertanggungjawabkan. Ya Allah, kami mohon ampun ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Begitu juga ya Allah tentang jisim, tentang badan kami juga demikian. Ya Allah, Engkau berikan kesehatan kepada kami. Engkau berikan kekuatan kepada kami. Tetapi kadang-kadang kami malas untuk menggunakan kekuatan dan kesehatan itu untuk kebaikan, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ya Rabb, mudah-mudahan kesehatan yang Kau berikan kepada kami ini, badan yang kuat, kokoh ini dapat kami gunakan untuk melangkah ke masjid, beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang husnul khotimah. Orang-orang yang baik di ujung usia kami ya Allah. Amin. Orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut asma-Mu ya Allah. Amin. Orang-orang yang membasahi bibir kami dengan zikrullah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah. Orang-orang yang setiap hari 1 juz membaca Al-Quran, walaupun mungkin terbata-bata, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang seharusnya panjang tapi kami pendekkan, seharusnya pendek tapi kami panjangkan. Mungkin ada yang seharusnya ikhfa tapi kami baca idgham. Mungkin ada yang seharusnya kami baca idhar, tetapi kami baca gunnah. Ya Allah, ampuni kalau ada kesalahan.
Tetapi kami yakin karena keikhlasan kami untuk setiap hari membaca Al-Quran 1 juz walaupun terbata-bata sesuai dengan janji Rasulmu. Orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Usaha untuk belajar dan usaha untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihi dan sayangi kami, ya Allah. Kasihi dan sayangi keluarga kami, ya Allah. Kasihi dan sayangi anak cucu kami, ya Allah. Kasihi dan sayangi orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Kerabat kami yang sudah wafat, ya Allah. Ampuni dosa-dosa beliau itu, ya Rabb. Bisa jadi kami belum mampu untuk membahagiakan beliau itu pada waktu di dunia. Ampuni dosa-dosa kami juga, ya Rabb. Amin. Ya Rabb, malam hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas kami memohon kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga yang kami cintai, suami, istri, anak-anak, atau siapa saja yang sudah wafat, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Berikanlah nikmat dalam kuburannya, ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, masukkan semuanya ke dalam surgamu nanti, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon. Kami beribadah dan kami hanya kepadamu, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, masukkan kami semuanya, khususnya yang mengikuti pengajian Nurul Hidayah online ini ke dalam surga. Amin. Amin. Kumpulkan bersama-sama nanti, ya Allah, di dalam surga nanti. Kumpulkan kami, ya Allah. Amin. Kumpulkan kami, ya Allah, dalam surga nanti sama-sama. Ampuni kalau ada kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Alamin. alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Haji. Sami-sami, alhamdulillah, turun sami-sami. Alhamdulillah, mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selamat beristirahat Bapak Ibu semua, sampai bertemu lagi di pengajian pekan depan. Terima kasih Pak Lukman atas bimbingannya dan kaitnya untuk ikuti pengajian malam Sabtu ini. Terima kasih. Kami Pak, berujung istirahat. Saya akhiri ya Bapak Ibu.